Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianti Kaliki dengan NIDN 12130878801. Saya adalah dosen tetap pada program studi S1 Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Darussalam Ambon sejak tahun 2006. Riwayat pendidikan saya, S1 saya selesaikan pada Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 2002. Tahun 2006 saya diterima sebagai dosen tetap yayasan pada Universitas Darussalam Ambon. Tahun 2009 saya melanjutkan studi S2 di program studi ilmu kehutanan Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2011. Melalui video ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat pada seleksi sertifikasi dosen tahun 2023. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Manajemen Hutan dengan kode MJH 241. Mata kuliah ini bersifat wajib bagi mahasiswa S1 Kehutanan semester 4 yang berbobot 2 SKS. Di dalam proses pembelajaran ini, selama proses perkuliahan, saya melakukan pendekatan melalui DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, ini merupakan cara yang saya gunakan dalam penyampaian perkuliahan. Interaction merupakan upaya saya dalam menjalin interaksi selama proses mengajar kepada mahasiswa dan untuk mencapai tujuan dalam peningkatan pengetahuan dan tingkah laku dari mahasiswa. Assessment merupakan cara saya mengukur kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Capaian pembelajaran mata kuliah manajemen hutan adalah mahasiswa mampu memahami bagaimana kaidah-kaidah ilmiah manajemen hutan dan mengembangkan manfaat produk dan jasa sumber daya hutan, serta mampu merencanakan, menganalisis, dan melaksanakan pengelolaan hutan sesuai prinsip-prinsip bisnis dan prinsip-prinsip kelestarian. Mata kuliah ini berisikan materi tentang konsep dasar manajemen, sejarah manajemen hutan di Indonesia, pengertian dan ruang lingkup manajemen hutan, konsep-konsep manajemen hutan, pengaturan hasil dan penataan hutan, penentuan daur, penilaian lahan hutan dan tegakan, organisasi kehutanan dan hutan, konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH sebagai unit manajemen, unit manajemen hutan berbasis masyarakat, dan berbagai indikator pengelolaan hutan lestari, ditinjau dari aspek produksi, ekologi, dan sosial ekonomi. Kemampuan akhir atau sub-CPMK dari mata kuliah ini adalah, pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen yang terpenting dalam menggerakkan rangkaian kegiatan kehutanan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami perkembangan sejarah manajemen hutan sebelum penjajahan, masa penjajahan, dan setelah kemerdekaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan tujuan fungsi manajemen hutan serta berbagai aspek dalam manajemen hutan. Sub-CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami tentang konsep-konsep dasar manajemen hutan berasaskan kelestarian. Sub-CPMK kelima, mahasiswa mampu memahami tentang istilah dan perbedaan manajemen hutan seumur dan manajemen hutan tidak seumur. Sub-CPMK 6, mahasiswa mampu memahami tentang pengaturan hasil dan penataan hutan. Sub-CPMK ke-7, mahasiswa mampu memahami tentang penentuan daur
untuk mendukung manajemen hutan lestari. Sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu memahami tentang penilaian lahan hutan. Sub CPMK ke-9, mahasiswa mampu memahami tentang penilaian tegakan hutan. Sub CPMK ke-10, mahasiswa mampu memahami konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH sebagai pengembangan organisasi kehutanan. Sub CPMK ke-11, mahasiswa mampu memahami tentang desain model-model manajemen hutan berbasis masyarakat. Sub CPMK 12, mahasiswa mampu memahami langkah-langkah penilaian berbagai indikator pengelolaan hutan lestari, baik terhadap hutan alam, produksi, maupun hutan tanaman. Referensi utama yang digunakan untuk mendukung mata kuliah manajemen hutan ini adalah buku Forest Management, buku Mengelola Lahan Kehutanan Indonesia, buku Merencanakan Pembangunan Hutan untuk Strategi Kehutanan Sosial, Buah Pemikiran Profesor Hasanus Simon, dan buku Sumber Daya Hutan, Suatu Telaah Ekonomi. Sementara itu, referensi pendukung lainnya berupa artikel ilmiah, laporan hasil penelitian, tulisan ilmiah populer, dan lain sebagainya. Itu merupakan model delivery yang saya terapkan di kelas. Selanjutnya terkait aspek interaction, yaitu sebuah proses yang terjadi antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Model interaksi yang saya terapkan yaitu diskusi kelas. Jadi saya menggalakkan diskusi di dalam kelas untuk memungkinkan mahasiswa berbagi pendapat, bertukar ide, dan memecahkan masalah bersama. Selanjutnya ada dibuatkan kelompok studi. Kelompok studi ini mendorong pembentukan kelompok studi kecil untuk bekerja sama dalam proyek, penugasan, atau studi kasus. Selanjutnya, konsultasi dengan dosen. Jadi saya memberikan waktu untuk konsultasi dengan saya baik dalam atau di luar jam kuliah untuk membahas pertanyaan atau masalah yang lebih mendalam. Ada juga terkait dengan interaction ini yaitu forum daring, membuat forum online atau platform diskusi untuk berinteraksi secara virtual dengan sesama mahasiswa dan saya. Selanjutnya adalah aspek assessment. Aspek ini merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Terdapat 2 indikator penilaian yang saya terapkan di kelas, yaitu yang pertama, aktivitas partisipatif mahasiswa dengan bobot 50%. Yang kedua adalah evaluasi kognitif yang mencakup evaluasi proyek dan tugas sebesar 20%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester sebesar 15%. Informasi mengenai evaluasi penilaian saya sampaikan pada mahasiswa saat pertemuan pertama di kelas, sehingga mahasiswa dapat mengetahui hasil penilaian yang dilakukan oleh dosen secara transparan dan objektif. Demikian penyampaian saya. Berikut akan saya tampilkan cuplikan video pembelajaran mata kuliah Manajemen Hutan yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita dipertemukan di sini untuk kuliah perdana mata kuliah manajemen hutan. Kita panjatkan, kemudian salawat serta salam, semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, kedua hasanah kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah bersalawat ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumul akhir. Amin.
Pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama membuka perkuliahan perdana hari ini dengan membacakan, melafalkan bacaan Masnawi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan manfaat ilmu dari perkuliahan kita ini. Ya, baik, mata kuliah manajemen hutan. Mata kuliah manajemen hutan ini adalah mata kuliah dasar keahlian yang harus ditawarkan oleh mahasiswa prodi kehutanan. Ya, mata kuliah ini kode mata kuliahnya MJH 241. 2 itu adalah bobot SKS dari mata kuliah ini. Kemudian mata kuliah ini oleh mahasiswa ditawarkan pada semester 4, ya. Ada angka 1 di belakangnya, bahwa mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah yang akan diambil atau ditawarkan oleh mahasiswa ketika dia sudah menawarkan mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah dasar-dasar manajemen, ya. Jadi kita sepakat ya, terlambat masuk itu maksimal 5 menit, ya. Dan semua ketentuan-ketentuan ini nanti akan dibuat di dalam sebuah dokumen yang itu akan kita tanda tangani di akhir. Nanti kita akan tanda tangani bersama antara ibu dan perwakilan daripada ketua tingkat, perwakilan mahasiswa yaitu ketua tingkat, sehingga itu adalah merupakan kesepakatan bersama, ya. Tidak kemudian ibu diganggu gugat, gitu ya. Oke, sepakat ya yang ini ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya untuk materi pertama, ya. Konsep manajemen, ya. Apa itu manajemen? Ada yang tahu apa itu manajemen? Di atas dibilang pengelolaan atau manajemen. Betulkah seperti itu? Apa itu manajemen? Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab dari materi yang telah saya dapatkan. Manajemen dapat diartikan sebagai seni, ilmu dan proses untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan melalui kegiatan dengan orang lain. Ya, ilmu dan seni, ya. Ilmu dan seni. Terus apa lagi? Seni, ilmu dan proses untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan melalui kegiatan dengan orang lain. Ada lagi yang lain mau memberikan pendapat? Ada lagi yang lain memberikan pendapat? Apa itu manajemen? Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris, ya, yaitu to manage, ya, to manage. Itu diadopsi dari bahasa Latin, ya. Mas Wan mau memberikan pendapat apa itu manajemen? Ya, terima kasih. Tentu saja di sini kalau secara ABWI bahwa manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Efektif. Untuk mencapai sasaran. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain mau memberikan pendapat? Ya, bagus. Ada lagi? Mati? Apa itu manajemen? Apa lagi? Nona? Apa itu manajemen? Jadi, terima kasih ya, luar biasa ini Mas Ud dan Radi ya sudah memberikan pendapatnya. Sebenarnya kalau kita akan mendefinisikan sesuatu itu supaya kita lebih memahami, ya, kita harus tahu apa kata kuncinya, gitu ya. Banyak definisi manajemen menurut ahli A, ahli B, ahli C, gitu kan. Tapi supaya kita memahami bahwa apa itu manajemen, kemudian kita bisa sendiri mendesain, membuatnya sebagai sebuah kalimat untuk mendefinisikan manajemen itu sendiri. Kata kunci itu dulu yang kita harus pahami. Jadi kata kunci daripada manajemen itu adalah ada seni dan ilmu
ilmu, kemudian melalui sebuah proses, ya, dan ada orang lain atau sumber daya yang itu digerakkan untuk kemudian mencapai tujuan tertentu secara efektif juga efisien. Jadi ada kata kunci tujuan itu sama saya dengan salah, bahwa ada kata kunci seni, proses, seni, ilmu, ya, proses, kemudian penggunaan sumber daya, itu bisa sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada, yang kemudian digerakkan untuk mencapai tujuan yang itu dilakukan secara efektif dan efisien. Tanpa menutup kemungkinan bahwa ada kita kenal istilahnya POAJ. Kalian tahu apa itu POAJ? Unsur manajemen atau fungsi manajemen. Ada P itu yang disebut dengan planning, ya, P planning atau perencanaan. Kemudian O organisasi, ya. Kemudian A apa? Actuating, pelaksanaan, ya. Dan C yaitu controlling, harus ada pengawasan. Jadi secara umum manajemen itu adalah ilmu dan seni, ya, dengan memfungsikan planning, organization, actuating, controlling untuk mencapai tujuan bersama orang lain secara efektif dan efisien. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kata-kata kunci ini kemudian kalian boleh terserah memutarbalikkan akan orang lain di depan, orang lain di belakang misalnya, ya, atau penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien di depan, kalimatnya bisa artinya kata kuncinya ini kemudian bisa diketahui atau ditangkap, kemudian bisa dipahami, dan itu bisa kemudian mendefinisikan apa sih sebenarnya manajemen, ya. Oke, kenapa harus ada ilmu, harus ada kata seni di sini? Kalau disebut ilmu berarti dia bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya, bisa melalui ada literatur, ada penelitian yang kemudian itu bicarakan terkait itu dari ilmu, ya. Kemudian kenapa harus ada seni? Dalam pengertian manajemen, kenapa harus ada seni sih? Bahwa manajemen itu adalah sama artinya dengan yang pelukis, begitu? Ya, ada yang bisa menjelaskan kenapa harus ada seni di dalam definisi manajemen itu sendiri? Ya, ya, maksudnya kayak teknik atau cara, ya, teknik atau cara untuk menjalankan atau mengatur suatu sistem yang ada. Ya, teknik, misalnya Rani sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan A, dia berhasil menerapkan teknik-teknik seperti ini. Belum tentu jika dia pindah ke perusahaan B, dia menerapkan pola atau cara yang sama di perusahaan tersebut, belum tentu bisa berhasil, gitu ya. Jadi cara atau teknik yang digunakan itu tergantung pada kreasi dan kreativitas orang lain dalam berupaya untuk kemudian mengatur atau mengelola sesuatu, gitu ya. Maka itu dikatakan sebagai sebuah seni, ya, bagaimana kreativitas dan kreasi daripada seseorang, ya, seorang manajer misalnya seperti itu. Kemudian ada kata efektif dan efisien. Samakah? Efektif dan efisien. Kalau segala sesuatu itu, misalnya kita mau menebang pohon, ya,
kita menebang pohon dengan menggunakan gergaji rantai atau chainsaw itu lebih efektifkah dibandingkan dengan kita menggunakan mancadu? Lebih efektif mana? Chainsaw. Ya. Lebih efektif chainsaw? Iya. Kalau kita menggunakan mancadu, biaya yang kita keluarkan tidak begitu mahal. Ya kan? Iya. Tenaga samakah? Tenaga samakah? Ada perbedaan antara chainsaw dan mancadu. Apa? Bahasa Indonesia apa? Kapak ya. Kapak. Kalau chainsaw waktunya lebih cepat, gitu kan? Iya, Bu. Waktu Lebih cepat. cepat. Kalau kapak lama. Tenaga besar tidak? Harus mengeluarkan tenaga yang besar untuk menggunakan chainsaw lebih besar mana dibandingkan menggunakan kapak? Kapak. Tenaga besar ya. Kalau kapak Bisa. ini ya kurang ya. Betul. Kalau kapak yang besar. Jika yang sudah ahli dia kan otomatis dengan enteng ya, dengan enteng dia bisa mengoperasikan itu. Jika yang sudah berpengalaman, jadi diperhatikan juga sumber dayanya. Kemudian apalagi biaya, ya. Biaya besar kan? Besar. Ini Kecil. kecil. Sekarang efektif dan efisien mana? Menggunakan kapak atau menggunakan chainsaw? Kapak? Kapak itu waktunya lama. Besar. Chainsaw, ya, chainsaw. Karena apa? Kita berhadapan dengan memproduksi hasil hutan dalam hal ini kayu, itu dia bukan membutuhkan biaya yang sedikit, ya. Jadi siapa juga mau itu kan membangun zaman sekarang pakai kapak kan, jadi lebih efektif dan efisien, gitu ya, seperti itu. Jika chainsaw dalam hal ini biaya ya masih lebih efektif dan efisien menggunakan kapak jika ditinjau dari segi biaya. Tetapi dari ketiga faktor itu lebih baik menggunakan chainsaw ya. Biayanya walaupun besar tetapi yang lain itu lebih baik ya, yaitu waktu yang cepat dan tenaga yang tidak terlalu besar dan kalau kita kemudian digunakan untuk menebang kayu. Sampai di situ bisa dipahami apa itu manajemen? Ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke yang lain, ada yang mau bertanya? Oke, ini secara umum ya, bahwa manajemen itu adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara sebaik mungkin. Tetapi kalau kita secara umum, kata kuncinya adalah itu harus digunakan dengan cara yang efektif dan efisien. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke yang lain terkait dengan manajemen hutan ya, ini dulu yang perlu untuk dipahami bahwa manajemen itu memiliki 4 unsur atau fungsi ya. Apa tadi? Planning, organization, terus activating dan controlling. Ya, controlling. Ingat forward. Planning, organization, activating, controlling. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya hari ini untuk kontrak perkuliahan hari ini.
kita sepakati bersama dengan ketua tingkat untuk nanti kemudian kita menandatangani proposal perkuliahan yang sudah kita sepakati bersama. Ya, demikian kita tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.